Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fihi, yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, ikhwan fillah wa fillah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ibadah maghrib seperti biasanya setiap malam Selasa kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan fikih dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari pembahasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kitab Bulughul Maram. Kita masih dalam pembahasan masalah sholat Jumat. Jadi kita masih dalam pembahasan masalah sholat Jumat. Terakhir yang kita bahas adalah hadis Jabir bin Abdullah tentang keadaan khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ulang hadis tersebut, yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ia berkata, "Kana Rasulullah SAW idza khataba ihmarat aynah." Di kitab terjemahan dalam nomor hadis 475. Ihmarat aynah, Rasulullah SAW ketika berkhutbah matanya memerah. Wa ala sautuhu, dan suaranya begitu keras. Washtadda ghadabuhu, dan beliau kelihatan seperti marah. Hatta ka'annahu munziru jaishin, seakan-akan beliau sedang memanggil pasukan dengan mengatakan sabbahakum wa masakum, ayo pagi-pagi, ayo sore-sore kalian harus siap. Kemudian ketika Nabi berkhutbah, beliau mengatakan amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah. Amma ba'du, sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara itu adalah perkara yang dibuat-buat dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan segala sesuatu yang tidak ada tuntunannya maka itu adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan khutbah Nabi SAW pada hari Jumat, beliau itu yahmadullah wa yusni alaihi thumma yaqulu ala isri zalik wa qad ala sautuhu, yaitu beliau memuji Allah, menyanjung Allah dalam khutbahnya. Dan ketika beliau berkhutbah, suara beliau itu keras. Ketika beliau berkhutbah, suara beliau itu keras. Lalu wa fi riwayatin lahu, ada riwayat yang lain juga menyebutkan may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk padanya maka tidak mungkin ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i dikatakan wa kullu dolalatin finnar, setiap yang tidak ada dasarnya dalam agama kita ini dibuat-buat tanpa ada tuntunan, maka tempatnya itu di neraka. Maka beberapa faedah sudah kita bahas. Terakhir yang kita bahas, khutbah yang baik itu kalau memenuhi 3 aturan, 3 syarat. Yaitu yang pertama, khutbah tersebut disampaikan dengan kalimat yang bagus. Baru yang kedua, materinya itu adalah materi yang manfaat, tidak monoton, begitu-begitu terus khutbah yang disampaikan, ya, namun berganti-ganti sesuai dengan momen yang ada. Kemudian yang ketiga, ya namanya khutbah itu tidak terlalu lama.
Ya, namanya khutbah itu tidak terlalu lama. Jadi penyampaiannya bagus, mudah dipahami. Jadi gunakan kata-kata yang simpel. Kemudian yang kedua, khutbah tersebut temanya itu menarik, tidak monoton tema seperti itu terus saja. Seperti yang sering kita dengar dari beberapa khatib, dari hari ke hari ya temanya itu. Ya mungkin dalam setahun dia cuma berganti masjid saja dengan satu tema yang ada. Harusnya bisa sesuaikan dengan momen. Ini momen Idul Adha, kurban, berarti bahas masalah kurban. Nanti masuk bulan Suro, bulan Muharram, bahas tentang bulan Suro atau Muharram. Nanti ada yang lainnya, kalau tidak ada kaitan dengan waktu, dia bahas tema yang secara umum. Namun tentu tidak seperti itu terus, ada perkembangan. Maka jangan terlalu berpatokan pada buku khutbah setahun. Ya, ini yang biasanya diterbitin beberapa penerbit, itu saja yang diulang terus. Harusnya yang ceramah, yang berkhutbah itu bisa mengembangkan materi. Baru tidak terlalu lama dalam penyampaian khutbah tadi. Nanti akan kita jelaskan pada hadis berikutnya. Kemudian di sini juga menunjukkan dalam khutbah hendaklah didahului dengan memuji Allah, menyanjung Allah. Baru setelah itu digiring tadi dikatakan dalam hadis. Ya, summa yaqulu ala isri dzalik, kemudian digiring pada materi ya sampai wa qad ala sautu, dan ketika itu Nabi SAW menyampaikan khutbahnya dengan suara yang keras. Nah, di antara isi khutbah Nabi SAW yang tadi disebutkan dalam hadis Jabir, beliau menyampaikan tentang masalah berpegang kepada kitabullah Al-Quran, berpegang kepada hadis karena itu sebaik-baik petunjuk. Kemudian hati-hati dengan perkara yang asal-asalan, yang tidak ada dasar, yang tidak ada tuntunannya, atau yang disebut dengan istilah di sini oleh Nabi SAW disebut dengan istilah bid'ah. Maka ini perlu atau wajib diwaspadai. Maka faedah yang selanjutnya, Nabi SAW mengingatkan untuk berpegang teguh pada Al-Quran, pada hadis Nabi, dan diperintahkan untuk menjauhi sesuatu yang tidak ada tuntunannya, dan diperintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Dan di sini Nabi SAW ingatkan dengan katakan yang tidak ada tuntunannya tadi, atau bid'ah yang tadi disebut oleh baginda Nabi SAW, ini adalah suatu kesesatan. Kenapa dikatakan sesat? Karena tadi kalau mengikuti petunjuk Nabi, ya ini adalah jalan selamat. Karena dikatakan tadi fa inna khairul hadisi kitabullah wa khairul hadiya hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah mengikuti petunjuk Nabi. Berarti kalau tidak mengikuti petunjuk Nabi, dia buat-buat amalan sendiri, berarti keluar dari petunjuk alias sesat. Dan dalam hadis ini dikatakan bid'ah itu secara umum, yang diingatkan itu secara umum, tidak dikatakan ada yang hasanah, tidak dikatakan ada yang sayyi'ah. Nabi SAW ingatkan secara umum. Walaupun ada sebagian ulama yang membagi, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Namun pendapat yang paling tepat dalam masalah ini, kalau kita lihat dari apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, maka segala sesuatu yang tidak ada tuntunannya semuanya diingatkan. Karena itu yang disampaikan oleh Nabi, para sahabat pun itu memahami demikian. Coba perhatikan perkataan dari Ibnu Umar yang diriwayatkan dari Al-Likai. Ia katakan, Ibnu Umar itu mengatakan, kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah itu adalah sesat, wa in ra'ahan nasu hasanah, walaupun orang-orang itu menganggapnya baik. Baik itu tidak cukup. Jadi niatan kita baik dalam beramal tidak cukup. Yang tepat
kita beramal selain niatan yang baik juga harus mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah saja apa yang berasal dari tuntunan Nabi. Jangan membuat-buat bid'ah, jangan membuat sesuatu yang baru-baru dalam agama. Faqad kufitum, dengan petunjuk Nabi tadi itu sudah mencukupi kalian. Jadi ikuti saja apa yang sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu contohkan. Nah itu masalah khutbah tadi. Ya, khutbah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara isinya seperti itu. Dan di situ dijelaskan tentang bagaimana Nabi SAW itu menyampaikan khutbahnya. Nah, untuk membahas masalah khutbah ini, kita lihat selanjutnya tentang disunahkannya khutbah itu tidak terlalu lama. Salatnya yang lebih lama daripada khutbah. Dikatakan dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula sholatir rajuli wa kisar khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya panjangnya atau lamanya sholat seseorang, di sholatnya lama, dan ringkasnya khutbahnya, itu tanda bahwasanya orang tersebut punya kepahaman dalam agama. Itu tanda orang tersebut punya kepahaman dalam agama. Hadis ini riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini menunjukkan faedah. Yang pertama, khutbah itu baiknya ringkas, tidak lama-lama. Kalau kita hitung-hitung 20 menit itu sudah paling maksimal sebenarnya. Ya 20 menit itu sudah paling maksimal. Apa manfaatnya khutbah yang ringkas? Ya, ini khusus untuk khutbah Jumat. Mau ceramah mau 1 jam 2 jam ya monggo. Namun kalau kita bahas khutbah Jumat, di mana orang-orang yang berkumpul situ banyak, ada yang biasa dengar pengajian, ada yang biasanya tidak pernah dengar pengajian, ada yang sholatnya itu rajin, ada yang sholatnya tidak rajin, ada yang bisa tahan kantuk dan ada yang tidak bisa tahan ngantuk. Karena audiensnya ini beda-beda, maka Nabi SAW memilih khutbah itu dibuat ringkas. Faedahnya khutbah yang ringkas. Yang pertama, biar orang tidak bosan. Biar yaitu jamaah itu tidak bosan untuk mendengar. Kemudian yang kedua, yang ringkas itu lebih mudah nangkap daripada yang panjang yang lama. Ya, yang ringkas itu lebih mudah nangkapnya daripada yang lama. Coba lihat kalau misalnya ada yang manten, terus ada ya kalau biasanya campur sari itu diganti ya pakai ceramah. Coba kalau ceramahnya cuma banyak guyonnya itu 1,5 jam 2 jam. Coba tanya ketika pulang itu dapat isi nggak? Ya beda kalau dia cuma ngisi mungkin cuma 15 menit sudah ngisi 15 menit singkat-singkat saja, ya langsung ke poinnya. Ya guyon-guyon cuma sedikit saja, setelah itu sudah selesai. Lebih mudah nangkap, orang lebih mudah nangkap. Oh yang tadi disampaikan poin 1 ini, poin 2 ini, poin 3 ini selesai, nangkap. Namun kalau penyampaiannya itu lama, orang bosan. Karena asalnya kita ketika di majelis-majelis seperti itu, orang-orang itu asalnya kalau mau dengar terlalu lama itu capek. Ya, mendengar terlalu lama itu capek, maka dibuat lebih ringkas.
Jadi ada strategi kapan menyampaikan panjang, menyampaikan ringkas itu kapan. Itu ada waktunya. Nah, maka di sini dipilih khutbah Jumat itu ringkas karena kalau makin ringkas orang makin mudah nangkapnya. Coba kalau lihat kalau khutbahnya terlalu lama, orang tambah emosi juga. Ini imam ini kapan selesainya? Kalau ada yang sampai emosi itu cuma amin-amin saja di belakang. Amin, amin. Musuh suruh imam itu cepat doa. Jadi itu dua manfaat di sini, dua manfaat. Ya, biar orang tidak cepat bosan. Kemudian yang kedua cepat nangkap. Karena ringkas. Karena tipe orang sekali lagi yang hadir dalam khutbah Jumat, dalam sholat Jumat itu beda-beda. Maka dibuat yang lebih sederhana. Makanya tadi saya bilang syarat-syarat juga. Kami sebutkan tadi syarat-syarat. Dalam khutbah itu kalimatnya mudah ditangkap oleh orang. Jangan yang dengan bahasa yang kelas tinggi, atau dengan bahasa yang banyak syairnya, atau dengan bahasa orang intelek. Dan praktek dari Nabi SAW selain beliau katakan seperti tadi, dikatakan oleh Jabir bin Samurah, dia katakan kuntu usolli ma'an Nabi SAW fakanat salatu qasdan wa khutbatu qasdan. Aku pernah sholat bersama Nabi SAW, kata Jabir bin Samurah. Maka sholatnya ketika itu pertengahan, khutbahnya juga bersifat pertengahan. Kata Ibnu Hajar, yang dimaksudkan dengan qasdan di sini adalah wasat, yaitu pertengahan, tidak terlalu singkat dan juga tidak terlalu lama. Jadi pertengahan, orang-orang menganggap wah tidak terlalu cepat, itu pas. Juga tidak terlalu lama. Juga dikatakan karena Rasulullah SAW la yutil mau'izah yaumal jum'ah innama hiya kalimatun yasirat. Dikatakan oleh Jabir juga di sini, Rasulullah SAW itu dalam menyampaikan nasihat pada hari Jumat itu tidak panjang, tidak lama. Yang beliau sampaikan cuma kalimat-kalimat yang yasir, kalimat-kalimat yang singkat, simple. Nah, kemudian faedah yang kedua, khutbah yang singkat ini dikatakan tanda fakihnya seorang khatib, tanda cerdasnya atau punya kepemahaman yang tinggi dari seorang khatib. Kenapa? Karena dia bisa buat pelajaran yang banyak dirangkai dalam beberapa kalimat saja, sudah orang bisa nangkap semuanya. Dan sebagaimana kata Imam Syafi'i, khutbah yang bagus, ya kata Imam Syafi'i, khutbah yang bagus itu kalau memiliki 3 sifat. Khutbah yang bagus kata Imam Syafi'i itu kalau memiliki 3 sifat. Ini disebutkan dalam Al-Um. Yang pertama qasdan, tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat, tengah-tengah. Kemudian yang kedua balighan, kalimat yang mudah dipahami. Kemudian yang ketiga jami'an. Jami'an itu maksudnya mencakup semua, artinya singkat, padat, jelas. Jadi singkat, namun isinya itu padat. Jadi nggak bertele-tele. Dan memang rata-rata sabda Nabi SAW itu seperti itu. Makanya disebut, ya sabda Nabi SAW itu jami'ul kalim, kalimat yang singkat, padat, jelas. Gak bertele-tele. Nabi SAW sampaikan hadis nasihatnya singkat-singkat sekali, namun maksudnya itu dalam. Kalau orang kita di zaman kita ini ngomongnya banyak, ya ngomong 1 jam, namun intinya cuma mungkin 5 menit. Itu bisa diringkas jadi 5 menit. Ngomongnya ngalor ngidulnya itu banyak sekali 1 jam. Namun kalau diringkas dipadatkan itu cuma jadi 5 menit. Entah itu guyonnya banyak, yang satu nggak masuk materi, yang satunya lagi sudah pelajaran lain.
Kadang kalau orang ceramah itu ya temanya mau simpulkan juga bingung. Ya, ini lagi bahas apa? Akhirnya pendengar yang simpulkan sendiri, oh ini temanya gini. Nggak bisa disampaikan tema. Jadi orang ketika tidak dapat faedah apa-apa. Kemudian faedah yang ketiga, disunahkan sholat itu lebih lama daripada khutbah. Maksudnya di sini patokannya pada khutbah. Artinya tetap lamanya ini juga tetap bagusnya ya ikuti sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa surat yang biasa dibaca oleh Nabi saat sholat Jumat. Ya, yang pertama beliau baca surat yang pertama beliau baca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, dan Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul Ghasyiyah. Di lain waktu beliau baca Al-Jum'ah, surat Jum'ah. Dan pasangannya adalah surat Al-Munafiqun. Nah, dan tentang masalah ini akan dibahas berikutnya insyaallah. Ada bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat Jumat. Jadi kadar lamanya tadi baca surat seperti itu. Jadi setelah imam sampaikan khutbah, dia lakukan sholat 2 rakaat. Pada rakaat pertama baca Al-Fatihah, surat Al-A'la. Pada rakaat kedua baca Al-Fatihah, surat Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Bacanya sempurna. Ya, bacanya sempurna awal sampai akhir. Jangan ambil belakang-belakangnya saja. Nah, kemudian sekarang kita lihat hadis ke-9 dalam bab ini. Disunahkannya baca surat Qaf saat khutbah. Khutbahnya ini. Jadi Nabi SAW itu biasanya khutbahnya ulang-ulang bahas surat Qaf terus. Nah, disebutkan dalam hadis Ummi Hisham binti Harithah radhiyallahu anha qalat, ia mengatakan, ma akhastu qaf wal Qur'anil Karim qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulullah SAW yaqra'uha kulla jumu'atin alal mimbari idza khataban nas. Aku tidaklah menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid. Aku itu menghafalnya langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu biasanya membacanya di hari Jumat di atas mimbar ketika beliau menyampaikan khutbah kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini berarti bukan sekali-kali, beliau kadang ulang lagi, besok surat Qaf lagi dibahas semuanya. Ya, tadi khutbah yang singkat tuh beliau bahas surat Qaf. Maka faedah yang bisa diambil yang pertama, disunahkan membaca surat Qaf atau membahas surat Qaf dalam khutbah Jumat. Kenapa dipilih surat Qaf? Ini kandungannya, bisa dicatat kandungannya. Karena dalam surat Qaf itu terdapat kandungan. Yang pertama tentang penciptaan manusia. Yang kedua tentang kematian. Yang ketiga tentang sakaratul maut. Yang keempat
tentang hari berbangkit, di mana ada perhitungan dan balasan. Yang kelima, penjelasan surga dan neraka. Yang keenam, perintah menjaga lisan. Seperti pada ayat ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidaklah sesuatu yang disebut oleh manusia melainkan itu akan dicatat oleh malaikat yang sifatnya raqib dan 'atid, yang selalu menjaga dan mengawasi manusia. Nah, 6 hal tadi kalau disampaikan kepada jamaah, ini adalah materi yang sangat bagus. Jadi materinya bermanfaat, mengingatkan mereka pada kematian, mengingatkan mereka pada hari berbangkit, mengingatkan mereka juga supaya rajin-rajin jaga lisan, jaga omongan. Nah, di sini faedah yang kedua, pembacaan surat Qaf tadi bisa jadi pada khutbah pertama ditambah dengan penjelasan tafsirnya. Karena kalau kita cuma baca saja, khatib cuma baca surat, baca artinya mungkin, namun nggak tahu tafsirnya seperti apa, kurang manfaat. Maka dikaji lagi tafsir. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan bolehnya mengulangi nasihat yang sama setiap khutbah Jumat. Ini Jumat ini surat Qaf, minggu depan lagi surat Qaf lagi, Jumat depannya lagi surat Qaf lagi, boleh. Karena di sini umumnya, ini ghalib, umumnya Nabi SAW khutbahnya baca surat Qaf terus. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, ini tentang masalah apakah di dalam khutbah Jumat mesti ada ayat Al-Quran yang dibaca, atau cukup kita sampaikan nasihat-nasihat saja. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya dalam mazhab Syafi'i, ayat Al-Quran harus ada. Dalam mazhab Syafi'i ayat Al-Quran harus ada. Namun insyaallah pendapat yang lebih tepat, tidak mesti ada, hukumnya sunnah, pokoknya membaca ayat Al-Quran. Karena apa yang disebutkan dalam hadis Ummi Hisham binti Harisah tadi, itu cuma perbuatan Nabi SAW. Dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwasanya perbuatan Nabi SAW itu asalnya bukan wajib. Cuma sekedar perbuatan Nabi itu bukan wajib. Nah, namun baiknya di sini dipahami tentang beberapa rukun dan syarat khutbah. Nah, sekarang bisa dicatat tentang syarat dua khutbah. Ini aturan dalam mazhab Syafi'i. Biar kalau di tengah-tengah masyarakat tuh nggak salah. Saya dekati dengan mazhab Syafi'i karena ini yang diterapkan di masyarakat kita. Jadi nggak ada yang protes kalau tahu ini. Yang pertama, ini syarat khutbah ya, syarat dua khutbah. Khatib berdiri pada dua khutbah
ketika ia mampu. Lalu kedua khutbah dipisah dengan duduk. Masih lanjutannya. Lalu kedua khutbah dipisah dengan duduk. Kemudian syarat yang kedua, khutbah dilakukan, kemudian sholat. Khutbah dulu baru sholat. Ini tidak seperti sholat Id. Kalau sholat Id, sholat dulu baru khutbah. Ini tidak bisa dibulak-balik. Ini syarat. Jadi kalau ada khotib yang ngeyel misalnya, dia sholat dulu baru khutbah, enggak sah Jumatnya. Kemudian yang ketiga, khotib suci dari hadas besar dan kecil, begitu pula najis. Kemudian yang keempat, rukun khutbah diucapkan dengan bahasa Arab. Rukun khutbah diucapkan dengan bahasa Arab. Nah, sekarang rincian untuk rukun khutbah. Rincian untuk rukun khutbah. Ini diingat. Nomor 1, memuji Allah, itu alhamdulillah dan seterusnya, dengan bentuk apapun. Bisa pakai alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Yang penting ada pujian pada Allah. Yang kedua, sholawat. Ini juga berarti rukun khutbah ini tadi pakai apa? Bahasa Arab. Berarti pakai bahasa Arab juga sholawatnya. Kemudian yang ketiga, wasiat takwa. Nah, ini bisa cukup baca ayat-ayat yang berisi takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sudah bahasa Arab. Yang keempat, yang tadi kita bahas tadi, membaca salah satu ayat dari Al-Qur'an. Pada salah satu dari dua khutbah. Kalau dikatakan baca ayat, di sini baca ayat yang sempurna. Jangan cuma alif lam mim saja. Ya, enggak cukup di sini. Ayat yang sempurna punya makna berarti. Kemudian yang kelima, rukun khutbah, berdoa pada khutbah kedua. Berarti isi doa itu ada dengan bahasa Arab. Namun kalau mau tambah dengan bahasa Indonesia boleh. Pokoknya ada sebagiannya dengan bahasa Arab. Kemudian yang keberapa itu? Rukun sudah, rukun cuma 5. Lanjutan yang tadi, syarat khutbah berapa sekarang? 5. Syarat khutbah yang kelima, berurutan dalam mengerjakan rukun khutbah. Jadi rukun khutbah tadi dikerjakan berurutan. Memuji Allah dulu, baru sholawat, baru nasihat takwa, baru baca ayat Al-Quran, baru doa. Itu sudah urutan. Kemudian syarat yang ke-6 terakhir, yang mendengarkan rukun khutbah 40 orang. Tapi berceritakan di sini itu bukan syarat. Kenapa kemarin bukan syarat? Disebutkan dalam hadis berikutnya sebelumnya, berapa orang yang menghadiri khutbah Jumat ketika Nabi SAW itu khutbah, kemudian orang-orang lihat unta? 12. Maka 40 ini bukan syarat, tidak dimasukkan, tidak masalah. Tapi kalau dalam bahasa Syafi'i syaratnya 40. Baik, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan?
Yaitu syarat-syarat dan rukunnya dipenuhi kalau menjadi khatib. Biar nggak salah. Nanti ada yang protes kalau ini nggak ada ini. Oh Pak, jenengan belum baca nasihat takwa dengan bahasa Arab. Apa dalilnya? Ini mereka punya alasan ini. Ya, ini aturan dalam mazhab Syafi'i harus diikuti. Daripada cari masalah, mendingan oh ya saya salah kalau gitu. Nah. Kita minum boleh nggak? Untuk khatib, Ya. asalnya masih boleh. Ya, asalnya masih boleh. Ya. Assalamualaikum. Gimana dengan khutbah yang menggunakan bahasa daerah? Sedangkan kita ini orang baru di sini. Jadi nggak paham. Intinya khotibnya pakai bahasa yang kita tidak paham. Nah, kadang memang di sebagian daerah dia masih pakai bahasa daerah ketika khutbah. Ini tuntutan karena yang paham itu orang-orang situ saja. Maka tamu yang datang ya resikonya ya dia tidak paham. Namun paling dia cuma mengerti nanti ketika disebutkan ayat-ayat, disebutkan hadis-hadis, atau ada sebagian yang dia nangkap. Intinya kalau dia pun tidak nangkap seluruhnya, tetap Jumatnya tetap sah. Kemarin sudah kita sebutkan, orang yang telat saja dapat sholat Jumat, cuma dapat 1 rakaat saja pun tetap sholat Jumatnya itu sah. Begitu juga kalau dia tidak paham dari isi khutbah yang ada, tetap juga dikatakan sah. Sama seperti kalau khutbah itu dengan bahasa Arab full semuanya, yang kita tidak paham sama sekali, tetap sholat Jumatnya sah ketika itu. Ada lagi? Ya. Adakah doa khusus di antara duduk di antara dua khutbah? Doa khusus tidak ada. Namun para ulama katakan di antara doa yang terkabul yaitu di antara duduk antara dua khutbah tadi. Namun kalau dari sisi riwayat ya sebenarnya tidak kuat. Namun sebagian ulama masih menyatakan ada tuntunan doa antara dua khutbah tadi. Ini termasuk doa pada hari Jumat. Jadi doa pada hari Jumat yang terkabul itu kata sebagian ulama yaitu pada saat imam duduk di antara dua khutbah tadi. Ada pendapat yang lainnya, doa pada hari Jumat yang terkabul adalah antara asar sampai maghrib. Ya, walau pendapat yang kedua ini yang lebih tepat antara asar dan maghrib tentang terkabulnya doa tadi. Ada lagi? Ya. Saya pernah mendengar waktu khutbah Jumat ini menyinggung masalah politik dan masalah bahasa teknologi. Khutbah Jumat bahas masalah nyinggung masalah politik. Kalau dia singgung itu dalam suatu hal yang darurat, misalnya harus jelaskan, oh kita harus memilih pemimpin yang muslim, boleh. Namun kalau dia khutbah Jumat itu untuk ngangkat partainya misalnya, ini yang masalah. Ya, jangan singgung-singgung untuk memilih partainya di situ, nggak boleh. Ya, namun kalau ingin jelaskan, wah kita sebaiknya lihat pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, gitu, boleh seperti itu. Ini suatu yang maslahat. Dan sesuatu yang darurat yang mesti disampaikan kepada umat, karena umat itu tidak pada paham gimana memilih pemimpin yang bagus. Ya, seperti itu boleh disampaikan. Jadi cukup nasihat umum saja. Ya, cukup nasihat umum seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menambahkan kita ilmu, memudahkan kita untuk beramal saleh, dan kita terus diberi keistiqomahan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna
waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan lagi kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita telah sampai pada pembahasan kitab sholat, bab pembahasan sholat Jumat. Pada pembahasan sebelumnya kita telah lihat aturan-aturan dalam khutbah Jumat. Ada situ rukun yang ada situ syarat yang wajib dipenuhi, dan juga ada rukun-rukun khutbah Jumat. Kemudian pembahasan kita terakhir tentang masalah adab-adab atau aturan ketika kita itu berkhutbah. Seorang khatib diperintahkan ketika berkhutbah dalam keadaan berdiri ketika dia itu mampu untuk berdiri, dan nanti akan disela dengan duduk di antara dua khutbah. Nah, kali ini kita akan lihat pembahasan wajibnya para jamaah itu diam di antara dua khutbah. Wajibnya para jamaah itu diam di antara dua khutbah. Kita lihat hadisnya dari Ibnu Abbas. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis nomor 10 dalam bab ini, di terjemahan nomor 478. Di kitab rujukan kami 454. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu fahuwa kamasal himari yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansid laisat lahu jum'ah." Siapa yang berbicara pada hari Jumat? Siapa yang berbicara pada hari Jumat dan khatib saat itu atau imam saat itu sedang berkhutbah, maka ia seperti himar, keledai yang memikul asfara, memikul kitab-kitab. Kama salil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang memikul kitab-kitab. Artinya ini ibarat keledai memikul kitab-kitab. Keledai itu nggak bisa baca, artinya dia tidak bisa mendapat manfaat dari apa yang dia bawa. Berarti orang yang dikatakan tadi ketika imam itu khutbah, sedang menyampaikan khutbah, lalu dia ngomong ketika itu, maka dia hadir Jumat memang, namun tidak mendapatkan apa-apa. Dia dikatakan hadir Jumat, namun tidak dapat manfaat apa-apa karena dia tidak memperhatikan khutbah dengan seksama. Kemudian Nabi katakan wallazi yaqul lahu, dan orang yang mengatakan padanya. Jadi kalau ada yang ribut, lalu ada orang lain yang katakan kepadanya ansit, diam kamu. Ya, orang yang lain ini yang katakan kepada orang yang ribut ini, diam kamu. Laisat lahu jum'ah. Orang yang negur, Nabi katakan tidak ada Jumat untuknya. Jadi negur orang yang ribut pun ini Jumatnya jadi sia-sia. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi wa huwa yufassiru, dengan sanad yang tidak mengapa, dan beliau menafsirkan hadis tadi. Kalau tadi hadis Ibnu Abbas, hadis yang membicarakan hal yang sama,
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain, dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim, marfu'an, yaitu sampai pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza qulta li sahibika ansid yaumal jum'ati wal imam yakhutub faqad laghaut." Kata Nabi SAW, jika engkau mengatakan kepada temanmu, diam kamu, yaumal jum'ah wal imamu yakhutub, yaitu pada hari Jumat dan kala itu khatib sedang berkhutbah, faqad laghaut, maka Jumatnya jadi sia-sia. Maka Jumatnya, sholat Jumat yang dia lakukan itu jadi sia-sia. Maka hadis ini menafsirkan hadis Ibnu Abbas sebelumnya. Yang menafsirkan hadis Ibnu Abbas sebelumnya, Jumatnya jadi sia-sia, diterangkan dalam hadis ini untuk menerangkan hadis sebelumnya dari Ibnu Abbas. Jadi hadis itu satu dan yang lainnya bisa saling menerangkan. Sebagaimana Al-Quran bisa diterangkan juga dengan Al-Quran. Begitu juga Al-Quran bisa diterangkan dengan hadis. Begitu juga hadis bisa diterangkan dengan hadis yang lainnya. Jadi saling menafsirkan satu dan yang lain. Maka asalnya dalil-dalil dalam Al-Quran atau dalam hadis itu tidak saling bertentangan. Ya, kalau disebut dalam Al-Quran ayat membicarakan tentang ini, maka tidak mungkin bertolak belakang, tidak mungkin saling kontradiksi dengan dalil-dalil yang lainnya. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, yaitu Allah, menetap tinggi di atas arsy-Nya. Ini tidak bertentangan dengan firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Yang satu mengatakan Allah itu menetap tinggi di atas arsy. Yang satu itu menyatakan Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Yang dikatakan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya zat Allah tetap menetap tinggi di atas arsy. Sedangkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, itu maknanya adalah ilmu Allah itu ada di mana saja kalian berada, bukan zat Allah. Demikian ditafsirkan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika mengkompromikan ayat semacam tadi. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis tadi, dari hadis Ibnu Abbas dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama, hadis ini menunjukkan wajib untuk diam ketika imam sedang menyampaikan khutbah. Wajib diam ketika imam sedang menyampaikan khutbah. Berarti sebaliknya haram untuk berbicara saat imam itu sedang berkhutbah. Kenapa sampai dikatakan wajib? Karena khutbah tadi tentu saja manfaat untuk yang mendengarkan. Kalau dia ngobrol sendiri, ngobrol dengan teman di sampingnya, akhirnya tidak bisa mendengarkan khutbah secara sempurna, dia tidak bisa mendapatkan faedah apa-apa. Maka harus dengan diam dan benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh khatib ketika khutbah Jumat tadi. Oleh karena itu, di sini diperintahkan untuk diam. Diperintahkan untuk diam ketika imam itu berkhutbah. Walaupun di sini dalam pendapat yang lainnya mengatakan bahwasanya diam ketika khutbah Jumat itu hukumnya sunnah, seperti yang dipilih dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga disebutkan oleh Imam Nawawi. Dikatakan bahwasanya mendengar khutbah tadi atau diam ketika mendengar khutbah tadi
itu adalah sunnah bukan wajib. Alasannya, dahulu ketika Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar, maka ada yang lalu meminta pada Nabi SAW, di antaranya dahulu saat musim paceklik, musim kemarau, hujan belum juga turun. Maka di tengah-tengah Nabi berkhutbah, orang ini berdiri kemudian mengatakan, Allah ayaskina. Berdoalah pada Allah supaya Allah menurunkan hujan kepada kami. Ada juga yang ketika itu Nabi berkhutbah, dia potong ngomong ketika itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya pada Nabi, dia tanya pada Nabi, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu tiba? Maka ini terjadi di dalam khutbah. Di tengah-tengah Nabi SAW berkhutbah, dan Nabi SAW tidak mengingkari ketika mereka ngobrol saat itu. Maka seandainya itu haram, tentu Nabi akan bilang, kalian ketika khutbah Jumat jangan ngomong, nggak boleh tanya juga. Namun Nabi SAW tetap menanggapi mereka. Nah, ini yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah, ini jadi dalil bahwasanya mendengar, diam ketika mendengar khutbah tadi tidak wajib. Namun Allah alam pendapat yang lebih tepat masih tetap dikatakan wajib. Yang tadi terjadi itu darurat, atau terjadi cuma imam atau jamaah ngobrol dengan imam. Misalnya imam ada sebut salah, maka jamaah boleh menegur imam, jamaah boleh menegur khatibnya. Namun asalnya kalau mereka ngobrol satu dan yang lainnya sesama jamaah, tentu saja tidak boleh. Ya, ini sesama jamaah yang kita bahas, sama jamaah tidak. Maka Nabi SAW juga pernah negur. Beliau di tengah-tengah berkhutbah, beliau tegur orang yang belum sholat tahiyatul masjid saat beliau sedang khutbah Jumat. Kamu sudah sholat tahiyatul masjid apa belum? Nanti hadisnya akan kita temukan di sini. Dia jawab, belum. Sekarang berdiri kamu lakukan sholat 2 rakaat. Nabi sambil dialog dengan dia. Ini dialog antara imam khatib dengan jamaah, tidak dengan sesama jamaah. Sehingga tetap dalil tadi bukan jadi dalil yang mendukung pendapat dari mazhab Syafi'i yang tepat. Tetap diam saat khutbah Jumat. Ya, diam saat khutbah Jumat hukumnya wajib. Jadi dilarang untuk berbicara ketika itu. Kemudian faedah yang kedua, diharamkan untuk berbicara saat imam itu berkhutbah, walaupun dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Ada teman di samping ngobrol, kemudian ditegur oleh yang lain, diam. Dia kan sedang melarang orang biar tidak ribut. Ya, dia sedang melarang orang biar tidak ribut. Nahi mungkar. Walaupun tujuannya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, tetap tidak dibolehkan. Ya, walaupun tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar, tetap tidak dibolehkan. Karena ujung-ujungnya seperti ini nanti berlanjut lagi. Yang ini sudah ingatkan diam, terus yang ini balas lagi nantinya. Akhirnya jadi ngobrol lebih berkepanjangan lagi. Apaan kamu suruh-suruh saya diam? Ngobrol lagi, setelah ini balas lagi, lanjut terus. Ya, seterusnya seperti itu. Dengan pakai isyarat. Ya, ini pakai isyarat. Ya, cukup dengan tangan sudah begini saya sudah paham. Daripada dengan ngobrol ketika itu. Kalau dengan ngobrol, tentu nanti akan berkelanjutan. Namun di sini para ulama masih membolehkan jika ada misalnya mungkin saat khutbah Jumat terlihat ada orang yang di luar mungkin mau kecelakaan, kemudian dia teriak, ya, wah itu kecelakaan darurat. Atau ada mungkin yang di sumur, ya, yang mau jatuh ke sumur, kemudian ada yang teriak-teriak itu ditolong. Nah ini keadaan darurat. Nah seperti itu masih dibolehkan. Nah sekarang para ulama berpendapat, kalau tadi segala perkataan
Nah, ini tentang masalah yang pertama, yang para ulama berselisih pendapat, bolehkah menjawab salam? Ya, bolehkah menjawab salam? Maksudnya di tengah-tengah khutbah. Ada yang baru datang, assalamualaikum, atau lagi duduk mau mendengar khutbah, kemudian dia salami teman di sampingnya, assalamualaikum, sambil ngomong. Apakah seperti itu perlu dia balas? Ini imam sedang berkhutbah, ini perlu dibalas nggak salamnya? Begitu juga untuk jawab ucapan alhamdulillah dari orang yang bersin. Kita melakukan tashmid. Tashmid itu mengucapkan yarhamukallah. Jadi yang bersin itu ucapkan alhamdulillah. Terus yang lain ini boleh balas enggak? Yarhamukallah. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat. Ada yang katakan masih boleh jawab salam, ada yang datang salam kita jawab. Ada yang bersin alhamdulillah kita jawab yarhamukallah. Ini pendapat dari sebagian ulama Syafi'i. Ada dari ulama Hanafiyah seperti Abu Yusuf, juga pendapat dari Ibnu Hazm, dan salah satu pendapat yang sahih dari Imam Ahmad. Mereka berdalil tentang wajibnya menjawab salam, kembali kepada dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya menjawab salam. Kemudian mereka juga berdalil tentang wajibnya membalas ucapan alhamdulillah orang yang bersin. Dan mereka beralasan untuk mendengar khutbah tadi, diam ketika mendengar khutbah tadi, para ulama bersih pendapat. Sedangkan ini mereka yakini bahwasanya menjawabnya itu adalah wajib. Maka kesimpulan pendapat yang pertama ini masih boleh. Adapun pendapat yang lainnya, itu mengatakan bahwasanya orang yang mendengar khutbah tidak menjawab salam dan juga tidak menjawab ucapan alhamdulillah dari orang yang bersin. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah, pendapat dari Imam Malik, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, dan mereka berdalil dengan hadis yang kita bahas dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah di sini. Karena lihat, orang yang melakukan nahi mungkar saja tidak boleh ngomong orang lain untuk diam. Kamu diam, itu saja tidak boleh. Maka termasuk juga mereka katakan untuk menjawab salam tidak perlu. Kalau ada yang datang kemudian ucapkan salam. Begitu juga kalau ada yang bersin ucapkan alhamdulillah, tidak perlu juga jawab yarhamukallah. Seperti ada perkataan dari Ibnu Qayyim, dia katakan, disebutkan dalam tanya jawab Imam Ahmad dan Ishaq, bahwasanya kalau ada pertanyaan, kalau seseorang itu bersin pada hari Jumat saat imam itu sedang berkhutbah, apakah perlu dibalas? Kemudian dijawab di sini la tushammithu, tidak perlu dibalas dengan mengucapkan yarhamukallah. Ini juga dinukilkan dari Abu Dawud dan juga Abu Talib. Jadi wallahu alam, pendapat yang lebih bagus dalam hal ini adalah pendapat yang kedua. Pokoknya kalau ada yang datang jawab salam tidak perlu dibalas. Ada yang bersin ucapkan alhamdulillah, kita juga tidak perlu balas dengan ucapan yarhamukallah. Alasannya dalil dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah yang kita bahas di sini. Karena untuk mengingkari orang yang salah saja atau mengingkari orang yang ribut suruh diam tidak boleh. Maka demikian juga untuk membalas salam atau menjawab ucapan alhamdulillah dari orang yang bersin. Namun di sini ada disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau katakan kalau menyuruh orang yang diam, menyuruh orang untuk diam supaya tidak ribut ketika itu, cukup kata beliau dengan isyarat jari atau cukup dengan isyarat yang menandakan bahwasanya kita menyuruh dia untuk diam. Abu Daud berkata, ada seorang yang bertanya kepada Imam Ahmad,
Bagaimana pendapatmu kalau melihat ada orang yang ngobrol saat imam itu berkhutbah pada hari Jumat? Ketika itu Imam Ahmad itu menjawab, beri isyarat pada dia untuk diam. Jadi bukan ngomong, namun beri isyarat pada dia untuk diam. Nah sekarang masalah selanjutnya lagi, faedah selanjutnya, bagaimana hukum ngobrol saat imam itu sedang duduk di antara dua khutbah? Kan dalam hadis tadi dikatakan bahwasanya janganlah berbicara ketika imam itu sedang berkhutbah. Ya, janganlah berbicara ketika imam itu sedang berkhutbah. Berarti kalau imam sedang tidak berkhutbah, nggak ada dalam keadaan berdiri, berarti dalam keadaan duduk. Dudukan imam ketika itu tidak berkhutbah. Boleh nggak kita langsung cari waktu untuk ngomong dengan teman di samping kanan kiri? Nah, kalau kita lihat dari tekstual hadis yang katakan wal imamu yakhthub, dan imam itu sedang berkhutbah, berarti kalau dalam keadaan duduk tidak berkhutbah, berarti masih boleh ngobrol. Ya, berarti masih boleh ngobrol ketika itu. Namun dikatakan oleh Syekh Abdullah Fauzan di sini, beliau katakan namun diam lebih bagus. Kenapa? Karena kalau ngobrol nanti terlampaui batas. Imam sudah berdiri lagi, ngomongnya belum selesai. Lanjut terus saat imam itu sedang berkhutbah yang kedua. Maka yang lebih bagus adalah diam. Dan ini juga termasuk ketika imam itu sedang berdoa. Berdoa kan bukan menyampaikan khutbah, itu kan cuma berdoa saja. Tetap ketika itu tidak boleh ngobrol, karena sampai pun doa di sini ini semuanya adalah bagian dari khutbah. Ini semua adalah bagian dari khutbah, sehingga ketika itu tidak boleh juga untuk ngobrol. Walaupun sebagian ulama katakan kalau imam sudah berdoa itu masih boleh ngobrol ketika itu, karena bukan lagi bagian dari khutbah. Namun baiknya tidak seperti itu. Nah, itu yang kaitannya dengan hadis dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah tadi yang menyatakan perintah untuk diam saat imam itu berkhutbah. Terus bagaimana lagi dengan misalnya menjawab sallallahu alaihi wasallam ketika imam itu membaca sholawat? Ya, membaca sholawat. Termasuk juga misalnya imam baca doa, kemudian saat itu mengaminkan, jamaah itu mengaminkan amin, amin. Apakah dibolehkan saat itu? Kalau kita memilih pendapat yang tadi, secara umum bentuk ucapan apapun dari jamaah tidak boleh. Maka wallahu a'lam, yang lebih tepat dalam masalah tadi, yang lebih bagus tidak dikeraskan. Ya, yang lebih bagus tidak dikeraskan. Cukup lirih. Itu yang lebih bagus dalam masalah ini. Dan perlu diketahui tadi, tidak boleh ngobrol tadi atau diam. Ini kan kaitannya dengan masalah khutbah. Artinya aktivitas yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan khutbah tadi, maka tidak dilakukan. Maka di sini para ulama juga bahas gimana kalau ada di tengah-tengah khutbah itu memutar kotak infak misalnya. Ya, memutar kotak infak. Kembali ke masalah ini, apakah ini kaitannya dengan khutbah Jumat atau tidak kotak infak tadi? Ada kaitan dengan khutbah Jumat atau tidak? Atau imam suruh putar itu nanti biar ini jadi uang saya nantinya? Ada seperti itu? Tidak kan? Tidak ada kaitannya dengan khutbah Jumat. Kita saksikan tadi Nabi SAW itu ngobrol dengan jamaah tadi yang ada jamaah tanya mata sa'ah, kapan hari kiamat itu tiba. Atau ada yang bertanya kepada Nabi, Allah ayyusina, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Ini kaitannya ada maslahat dengan khutbah. Artinya jamaah ngobrol dengan Nabi SAW secara langsung. Maka segala sesuatu yang tidak ada kaitan dengan khutbah baiknya tidak dilakukan. Ya,
segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan khutbah bagian tidak dilakukan. Maka saran kami, ya kotak infaknya taruh di luar lah, buat besar-besar gitu biar dilihat oleh jamaah semuanya. Atau diputar sebelum imam itu naik ke atas mimbar. Itu lebih maslahat, tidak ganggu untuk periksa-periksa kantong, masukin uang di dalam kotak infak. Itu yang lebih bagus. Masalah sepele sudah dibahas dalam hadis tadi. Namun kita biasanya itu menganggap biasa, padahal ini kaitannya dengan hadis tadi itu sangat ada kaitannya. Nah, kemudian sekarang hukum sholat tahiyatul masjid dan imam sedang berkhutbah. Hukum sholat tahiyatul masjid dan imam itu sedang berkhutbah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan, dakhala rajulun yaumal jum'ah. Ada seseorang yang masuk pada hari Jumat, yaitu sholat Jumat maksudnya. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Dia datang, Nabi SAW sudah khutbah atau sedang khutbah. Kemudian Nabi SAW ngobrol dengan dia. Yang tadi kita ceritakan, Nabi masih bisa ngobrol. Beliau berkhutbah di atas mimbar, ada yang baru datang. Nabi tanya, "Sholaita? Kamu sudah sholat apa belum?" Maksudnya sholat tahiyatul masjid. Di sini Nabi SAW tidak gunakan istilah tahiyatul masjid. Maka istilah tahiyatul masjid di sini bukan istilah khusus. Artinya, kalau kita masuk masjid, pokoknya lakukan sholat 2 rakaat apapun, itu nanti sudah dianggap tahiyatul masjid, menghormati masjid. Tidak mesti atau tidak wajib dengan sholat yang khusus tahiyatul masjid. Jadi misalnya bapak-bapak yang biasa sholat jamaah masuk masjid, langsung lakukan sholat qobliyah subuh, apalagi waktunya sudah mepet misalnya, maka itu sudah tercakup dalam sholat qobliyah subuh tadi. Sholat tahiyatul masjid sudah tercakup dalam sholat qobliyah subuh. Jadi dia tidak perlu niat khusus untuk sholat tahiyatul masjid tadi. Namun kalau dia mau sholat tahiyatul masjid sendiri, kalau masih ada waktu, yang monggo. Setelah itu sholat qobliyah subuh lagi, ya boleh setelah itu. Namun kalau misalnya dia ingin gabungkan, ya itu sudah tercakup di dalam sholat qobliyah subuh tadi. Nah, sholaita, apakah engkau sholat? Di sini Nabi SAW cuma tanya saja, apakah engkau sudah sholat terlebih dahulu? Kemudian dia jawab, la, belum. Atau dia katakan, tidak, saya tidak sholat. Langsung dia datang duduk. Maka ketika itu Nabi SAW katakan, kum, berdiri. Berarti kan sebelumnya duduk. Dia datang langsung duduk. Kemudian Nabi katakan, kum, fasholli rakaatain, lakukanlah sholat 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka faedah dari hadis ini yang pertama, tetap disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid atau sholat 2 rakaat, sedangkan imam sedang khutbah. Namun di sini dalam riwayat yang lain dikatakan, namun kalian jangan panjang-panjang sholat tahiyatul masjidnya. Namun kalian jangan panjang-panjang sholat tahiyatul masjidnya. Nabi katakan, waliyatajawwazu fihima. Pokoknya dibuat ringkas untuk 2 rakaat tersebut. Alasannya apa? Biar dapat mendengar khutbah sempurna. Jadi sekadarnya saja dia kerjakan. Yang penting rukun-rukun terpenuhi. Nah, seperti tadi, ini jadi pendapat ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Hazm, dan para ulama hadis.
Sedangkan ulama yang lain katakan boleh langsung duduk. Namun wallahualam pendapat yang lebih tepat tadi, tetap disyariatkan sholat tahiyatul masjid. Kemudian faedah yang lainnya, sholat tahiyatul masjidnya tadi dibuat ringkas karena imam sudah berkhutbah. Karena imam sedang berkhutbah. Biar dapat mendengarkan khutbah lebih sempurna. Kemudian faedah yang ketiga, tadi imam sama jamaah ngomong nggak situ, ngobrol atau tidak? Ngobrol. Berarti boleh khatib yang sedang berkhutbah bercakap-cakap atau ngobrol dengan jamaah kalau ada kebutuhan atau maslahat. Kalau ada kebutuhan atau maslahat. Salah satu contohnya lagi di sini, selain tadi ingatkan orang yang tahiyatul masjid supaya sholat. Contoh lagi, anak-anak pada ribut. Kan sesama jamaah tidak boleh ngobrol. Imam yang di depan ngomong, itu anak-anak, kalau masih ribut di sini pulang aja. Ya, kalian pulang saja daripada tinggal di sini. Boleh dia bilang kayak gitu. Atau nanti besok Jumat nggak boleh datang lagi. Ada anak yang ribut tadi diingatkan. Nah, khotib ini kadang tidak memperhatikan anak-anak tadi. Anak-anak ngobrol terus, bikin ribut, sehingga yang lainnya tidak mendengar khutbah dengan baik. Khotib boleh ingatkan ketika itu. Termasuk juga di sini. Kata Syekh Abdul Al-Fauzan, beliau katakan, kalau pengeras suara mati, maka kan ada yang tukang sound. Ya, ada tukang sound, dia boleh ngobrol. Mas, soundnya mati, perbaiki dulu. Ini juga ada maslahat. Maka imam, khatib boleh negur jamaahnya tadi. Mas, tukang sound, tolong perbaiki soundnya dulu. Itu mungkin ada belum ada yang error ketika itu. Boleh dia tegur. Atau misalnya ada diceritakan lagi di sini, boleh jadi juga ada kipas angin yang mati, jamaah sudah pada sumuk, pada panas, ya disuruh itu nyalain kipas dulu, terus dilanjutkan khutbah lagi. Nah, seperti itu dibolehkan. Nah, wallahu a'lam bishawab, itu yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Baik, ada yang ingin tanyakan? Ya. Baik, jamaah tertidur saat mendengar khutbah bisa jadi hobi. Ya, tidur saat khutbah itu bukan, sebenarnya kadang-kala itu bukan masalah imamnya, namun sudah jadi hobi. Ya, itu sudah jadi hobi. Setiap Jumat ya gitu terus, mau imamnya bagus ceramahnya mau enggak ya, hobinya ya tidur. Ya, makanya imam itu bisa singgung-singgung juga ini. Ya, ini setiap khutbah ceramah mau sudah jadi hobi kalau ini tidur, karena nggak ada kesempatan lain selain itu untuk tidur. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau duduknya gini, ini tidak ada ruang gerak untuk angin itu keluar, maka tidak batal walaupun tidur sambil ya tidur itu ketika duduk seperti ini dalam keadaan tidur. Namun yang lebih tepat, duduk seperti ini bukan jadi patokan, ya, bukan jadi patokan. Jadi patokannya adalah kalau sudah tidur nyenyak, tidak ingat apa-apa atau hilang kesadaran. Kalau digugah, dibangunin, ya itu masih sulit gerak. Misalnya seperti itu, dibangunin. Kalau orang yang biasanya tidurnya biasa kan, gini sudah sadar itu langsung berdiri, ya kan? Namun kalau orang yang sudah tidur nyenyak, dibangun-bangunin, mas. Nah, bolak-balik dibangunin sulit kan? Nah, itu berarti sudah nyenyak. Suruh diambil wudhu terus sholat lagi. Ya, itu berarti wudhunya batal gara-gara tidur. Namun kalau langsung ya digugah langsung bangun, mas, oh ya, nah itu berarti belum nyenyak.
Nah ketika itu boleh langsung sholat. Yang tadi tidurnya nyenyak tadi wudunya batal, maka langsung pergi ambil air wudu dan mengikuti sholat Jumat. Intinya gitu diingatkan, ya khotib aja diingatkan. Tolong itu jangan jadi hobi. Ya, tidur ketika khutbah Jumat. Kenapa kita sebut hobi? Ya karena mau khutbahnya bagus, mau jelek, ya tetap dia sama saja kayak gitu. Berarti kan sudah jadi hobi. Ada lagi? Kalau kita masuk masjid ketika mulai azan, kita nunggu jawab azan dulu atau langsung sholat apa itu? Tadi sudah disinggung, ternyata maslahat untuk mendengar khutbah itu lebih besar daripada nantinya kita menjawab azan. Oleh karena itu ketika muazin itu mengumandangkan azan, kita baru masuk langsung sholat tahiyatul masjid, biar nanti dapat mendengarkan khutbah secara sempurna. Ini maslahatnya lebih besar daripada kita menjawab azan. Walaupun menurut ulama mengikuti khutbah yang kemarin kita jelaskan, mengikuti khutbah Jumat, mendengar khutbah Jumat itu hukumnya sunnah. Namun maslahatnya lebih besar kalau kita langsung sholat tidak jauh kumandang azan, biar mengikuti khutbah nanti secara sempurna. Itu lebih bagus. Jadi langsung sholat tahiyatul masjid ketika azan itu dikumandangkan. Ada lagi? Ya. Menurut sebagian ulama, doa di hari Jumat yang mustajab itu ada dua keadaan atau tiga keadaan. Pendapat pertama menyatakan bahwasanya seluruh waktu Jumat itu waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian yang kedua, ada yang menyatakan antara asar sampai maghrib. Ini yang jadi pendapat dari Ibnul Qayyim. Dia membahas panjang lebar di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kemudian yang ketiga, dia duduk di antara dua khutbah. Duduk di antara dua khutbah ini juga masuk. Intinya semuanya bisa masuk karena di hari Jumat adalah waktu mustajabnya doa. Baik ketika antara asar sampai maghrib, begitu juga duduk antara dua khutbah, itu tetap ada diperkenankan untuk berdoa ketika itu. Namun hadis khusus yang menjelaskan keutamaan berdoa pada saat imam itu duduk di antara dua khutbah, walau alam hadisnya adalah hadis yang lemah. Namun tercakup pada keadaan di mana hari Jumat adalah waktu mustajabnya untuk berdoa, maka waktu itu juga masuk di dalamnya. Ada lagi? Tidak boleh tertawa. Diampet terus berarti. Ya, ditahan terus, enggak boleh tertawa. Diam. Ya, ketika diam. Maka imam jangan buat ini juga, jangan buat aksi juga di depan. Ya, jangan bikin orang sampai tertawa juga, enggak boleh. Ya, atau enggak boleh juga buat jamaah itu sambil nyaut gitu. Ya, gimana para jamaah setuju gitu. Enggak boleh. Jadi ngobrol. Nah, itu jadi tidak manfaat nanti. Khutbah Jumat berbeda. Kan diperintahkan untuk ya. Ada lagi? Ya. Ya. Ada riwayat yang menyebutkan kalau dalam khutbah Nabi SAW itu berisyarat dengan jari, yaitu dengan jari telunjuknya, tidak dengan mengangkat kedua tangan saat berdoa. Ya, maka yang lebih bagus dengan isyarat jari tadi. Kalau mungkin nanti disebutkan dalam Umar, nanti coba kita lihat. Ya, karena ini pembahasannya belum selesai. Ada lagi? Ya. Itu pernah saya melihat kepala Ustaz itu pada saat khutbah memukul-mukulnya sama keras sekali. Kan mungkin jemaah itu banyak yang kaget lah. Itu bagaimana? Sangat keras sekali. Mau bangunin yang tidur-tidur mungkin itu. Mungkin itu boleh atau tidak gitu. Intinya baiknya tidak seperti itu. Ya. Nanti membuat jamaah akhirnya berontak lagi, ngomong lagi, ngobrol, ada suara yang keluar. Karena asalnya ada perintah untuk diam, dan khotib juga jangan membuat jamaah jadi gaduh ketika itu. Ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami cukupkan sekian. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.